Pagi, jumpa lagi teman-teman bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Yaitu perawatan berbasis pupuk susulan. Ini pupuk susulan ini dikondisionalkan, artinya tergantung situasi dan kondisi cuaca dan perkembangan tanaman dan juga tanahnya. Nampak seperti ini terlihat tepatnya umur 27-28. Biasanya kalau musim padi kedua, padi pertama ini nampak dilarikannya mulai ketemu guys, artinya artinya sudah menutup, tidak terlihat untuk tanah-tanahnya. Ini karena musim kemarau yang panjang, musim panas yang sangat menyengat juga terik, memungkinkan tanaman untuk melakukan penguapan yang terlalu tinggi sehingga pertumbuhannya sedikit terhambat. Namun menguatnya batang-batang ataupun daunnya, bahasa Jawanya magak, kuat dikarenakan kondisi yang sinar matahari penuh sehingga memungkinkan untuk penguapan tinggi yang berimbas pada pendeknya struktur batang, struktur daun, sehingga perlu asupan nutrisi yang berupa nitrogen. Kondisional artinya tidak segitu banyak, tidak sebegitu sedikit, namun merata dan pas. Ini untuk dosis pupuk per hektarnya kita memakai yaitu urea amonium klorid, entah itu mereknya ada cap sawit, ada cap tawon, ada beberapa merek yang di toko pertanian. Ini biasanya berupa pupuk non subsidi guys. Ini kita ambil agalnya, dalam arti bentuknya yang granul sehingga mudah dilempar. Tak lupa kita tambahkan unsur NPK, yaitu ada Ponska Plus, juga ada pupuk NPK 17 multidaya. Artinya dalam 1 hektar ini dosis yang kita pakai yaitu 1 sak urea amonium, kemudian 3 sak berupa NPK, terserah merek dagangnya apa, yang penting pupuk NPK. Karena nitrogen, fosfat, kalium dalam satu pupuk, dalam satu kemasan sudah tersedia 3 macam unsur hara. Ini kita tambahkan yaitu urea berbentuk amonium klorid sehingga pada stadia pertumbuhan masih kategori vegetatif ini nantinya biar ada penambahan nitrogen yang berdampak positif pada pertumbuhan daun. Artinya ben mundak modot guys, ben mundak lemu, ben mundak seger karena ditambahi berupa unsur nitrogen. Ini berbeda dengan musim penghujan. Ini kita biasanya tanpa penambahan nitrogen karena air hujan sudah mengandung nitrogen sehingga tidak perlu kita lakukan. Ini karena musim kemarau, nitrogen kita tambah dengan bentuk amonium klorid sehingga artinya setengah matang ke sini bila dibahasakan ilmiah. Berbentuk amonium, kalau berbentuk nitrat berarti sudah matang. Nampak seperti ini. Kini kita sebarkan, ini juga tidak banyak. Ini total pupuk kurang lebih 200 kilo untuk per hektar berupa amonium kloridnya 1 sak, yang 3 sak yaitu berupa NPK. Terlihat hanya tipis karena bentuknya yang agal ini memungkinkan untuk meratakan, karena dilempar sedikit pastinya sudah jauh, pastinya sudah merata. Jika menghendaki aplikasi pupuk yang kedua ini bisa dicampur dengan berbahan insektisida karbofuran ataupun kemarin kita uji coba untuk aplikasi Fenop, juga Sidasin, juga Topsida yang kita campur di pupuk. Ini karena kita berbasis organik, kita campurkan dengan merek dagang BT Plus guys. Kemudian tidak kita review, 1 hektar ini sebenarnya pakainya 5-6 karena kita cuma punya 2 saset, yang sisanya kita semprotkan, kita campur di pupuk sekalian.
Nampak seperti ini aplikasi dari Osrok Matun Garuk guys. Ini 5 hari dari aplikasi, juga 4 hari dari aplikasi Hopsanol zat pengatur tumbuhnya, juga insektisidanya. Ini terlihat sudah merasuk-merasuknya guys. Ini biasanya terhitung 3 hari ke depan, nanti maksimal 10 hari akan habis dalam jangka 14 hari. Merasuk-merasuknya antara umur 7 hari sampai 10 hari, berangsur-angsur terserap dan berangsur-angsur akan habis, dan kita susul untuk aplikasi zat pengatur tumbuhnya. Ini kebetulan kita gunakan berbasis organik, kita memakai Metarisep dan BT Plus. Nanti saat kita di atas akan kita review untuk insektisidanya. Ini dititik beratkan pada pengendalian wereng dan sundep, maka dari itu kita aplikasi Metarisep dan BT Plus, tidak menggunakan berbahan karbofuran karena organiknya ini, jasad reniknya ini, mikroorganisme ini akan mati jika kita campur. Ini aplikasi pure murni organik yang kita selang-seling, artinya saat organik harus organik semua, yang kimia semua, kurang lebihnya gitu guys. Ini yang terlihat pengairan, ini yang kemarin sore kita review pengeringan 3 hari, pengagungan 3 hari. Saat ini sudah mulai mengering. Ini kita lakukan penggembungan air lagi, dimana penggembungan ini juga menutup pori-pori tanah. Juga kita lakukan pelarutan pupuk, artinya juga diimbangi dengan pupuk, juga menyetabilkan tanah agar rumput-rumput juga tidak tumbuh dengan merajalelanya. Terlihat mulai maksimalkan pertumbuhannya. Ini terlihat larikan-larikannya, nampak seperti ini. Ini kita berada di tengah, bisa memantau lurus, hampir menutup. Ini kalau musim penghujan ini sudah tidak terlihat untuk larikan-larikannya guys, karena musim kemarau yang kita terangkan tadi, penguapan tinggi, terlihat tanaman magak, kaku. Nanti juga antisipasi rubuh karena nanti menghadapi musim penghujan. Nampak seperti ini. Di kejauhan tenaga kita melakukan pemupukan. Kita bergeser ke sebelah kiri lagi. Ini sebenarnya untuk aplikasi pengendalian hamanya sebenarnya masih kurang beberapa hari guys, karena ini pengendalian tanaman itu intinya kita pakai slogan lebih baik nembak dulu daripada ketembak. Artinya hama ini setiap saat menginggap di tanaman juga ada batasan waktu, lebih baik mendahului untuk segala aplikasinya, insektisida, fungisida, bahkan pewatunan, pengosrokan, pemupukan, lebih baik awal daripada telat. Yang pada titik negatifnya karena dibatasi umur guys, mau gak mau lebih baik didahului, karena saat telat berupa pupuk, insektisida, fungisida nanti juga tidak akan berperan, tidak akan membantu untuk penyerapan pengendaliannya. Maka dari itu, mumpung belum kena, mumpung masih bagus, segera jadwalkan. Bila ada tenaga kita yang longgar, pupuk, obat yang sudah kita siapi, segera aplikasikan, karena berupa anggaran yang kita siapkan pasti nantinya juga untuk tanaman kita. Tidak usah menunggu waktu, tidak usah menunggu terjadinya serangan. Apabila sakit nanti juga akan sulit untuk sembuhnya, juga akan menambah biaya operasionalnya. Pada intinya tanaman yang sakit nanti pengobatannya tidak sakal guys, artinya tidak kontan langsung sembuh, pasti menambah waktu, butuh waktu untuk proses. Saat tanaman sehat seperti ini biasanya meskipun obatnya ringan, meskipun obatnya murah, aplikasinya kecil, dosis rendah, nanti akan berdampak lebih cepat diserap, lebih nampak ada perbedaan bila diaplikasikan dengan kondisi tanaman sakit. Kurang lebih gitu guys, yaitu tips
rumusnya nembak duluan lebih bagus daripada ketembak. Nembak duluan musuhnya mati, kita masih hidup. Bila ketembak kita akan mati, semua akan mati. Maka dari itu bentuk semangat kita untuk merawat tanaman agar tidak kendor, karena biaya sudah masuk banyak. Lebih bagus aplikasikan lebih awal, karena lebih awal akan berdampak positif lebih bagus dibanding tanaman yang sakit baru kita lakukan perawatan. Kurang lebih gitu guys untuk review hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa berkah, sekedar sharing yang bisa digunakan untuk referensi aplikasi perencanaan pengendalian hama terpadu, juga pengendalian budidaya tanaman padi. Kurang lebih gitu guys. Terima kasih.